Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya bahagia sekali nih mendapatkan kesempatan untuk bertemu eh, dengan teman-teman dari Kuala Lumpur. Yang terhormat Pak Hajar, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu secara fisik ini. Amin, Pak. Karena kita memang sejak 2000 ya terakhir itu kan kena lockdown sampai hari ini kita tidak pernah keluar. Sudah hampir 2 tahun. Nah, mudah-mudahan kita sehat semua itu. Kemudian terima kasih juga kepada ini sahabat saya ini Bu Ratna, kalau saya manggilnya Bu Ratna ya. Mudah-mudahan semua lancar pekerjaan di Kuala Lumpur dan juga Bu Ida sebagai moderator. Amin. Hari ini sesuai dengan tema yang diajukan, yaitu disiplin ya. Jadi tentang disiplin ini tema yang paling susah sebetulnya. Karena kalau boleh jujur, Bapak Ibu semua ini peserta webinar, terutama orang tua ya, ini orang tua. Disiplin itu kalau kita cari referensinya banyak sekali. Cuman rata-rata, ini kalau saya membaca bukunya beberapa referensi itu rata-rata 80% teori. 80% teori gitu. Nah, sedangkan langsung penerapan praktisnya itu terkadang sedikit sekali. Nah, mudah-mudahan hari ini saya bisa mengemasnya gitu menjadi hal yang praktis sehingga semua peserta terutama orang tua ini yang punya anak ini nanti akan bisa langsung mengaplikasikan. Nah, materinya sudah saya share ya ke Pak Adi, mungkin nanti ke panitia bisa di-share setelah selesai acara ya ke peserta ya. Nah, mudah-mudahan materi ini nanti tidak hilang tapi ya jadi panduan sederhana lah. Gitu. Nah, saya izin share screen sekarang tentang materinya. Kalau di Indonesia sekarang jam 9.17, nah mudah-mudahan jam 10.17 saya sudah menyelesaikan presentasinya, kurang lebihnya nanti kita lihat ya. Lalu saya berharap nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Dan ketika setiap slide saya tayangkan, seperti Bu Ida tadi katakan, kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, nggak apa-apa, langsung di chat aja pertanyaannya supaya tidak lupa. Nah, izin saya share screen. Sudah ya? Sudah. Nah, saya akan mulai. Judulnya saya berikan menerapkan ya disiplin positif pada anak. Nah, karena ada kata-kata positif, maka ada pertanyaan, emang ada disiplin yang negatif begitu. Nah, jadi saya akan berikan penjelasan tentang kedisiplinan ini lewat fakta lah, lewat kasus seperti itu, agar semua peserta webinar lebih mudah memahami. Emang ada disiplin negatif, disiplin positif atau gimana? Nah, ini saya mulai dengan satu kasus. Jadi ini mungkin terjadi ya sama kita sebagai orang tua dan anak kita. Anggap ini kondisi normal, ini bukan pandemi. Biasanya ketika anak berangkat ke sekolah, orang tua itu memberikan rule, peringatan, peraturan, nasihat kepada anak kita untuk nanti jajan di sekolah itu makanan yang sehat. Nah, disebutin sama orang tua, jangan makan ini ya, karena ini tidak sehat. Begitu. Anaknya oke-oke aja. Namun ketika orang tua mengantar anak
kemudian ke sekolah, kemudian biasanya orang tua mengingatkan kembali lagi, sekali lagi tentang makanan yang harus dimakan. Jangan sampai makanan yang tidak sehat, anak masih nurut waktu itu. Nah, tapi ketika orang tua pulang, artinya pemberi disiplinnya itu sudah tidak ada, anak kita tidak melihat pemberi disiplinnya, yaitu orang tua, maka tiba-tiba datang godaan ini. Teman-temannya datang membisikkan, ayo makan yang tidak sehat itu tadi, enak itu. Anak kita tergoda. Sampai akhirnya dia membeli dan memakannya. Berarti peraturan yang diberikan oleh orang tua agar mentaatinya untuk tidak makan makanan yang tidak sehat, gagal. Nah, ini yang mungkin dikatakan disiplin yang negatif. Atau ada satu referensi yang mengatakan disiplin yang biasa. Gitu. Tapi di sisi lain, ada ketika anak diantar orang tuanya ke sekolah dengan peringatan yang sama, jangan makan makanan yang tidak sehat. Dikasih contoh makanan yang tidak sehat itu. Tiba-tiba ketika orang tuanya kembali ke rumah, nah godaan dari temannya, dari penjual makanannya, itu tiba-tiba oleh si anak ini berhasil diatasi. Bahkan temannya dinasehati oleh anak tersebut. Kamu jangan makan ini. Nanti akhirnya sakit tenggorokanmu. Karena banyak bahan pengawetnya, banyak vitsinnya. Dijelasin. Sampai akhirnya temannya nurut. Nah, menurut saya inilah disiplin yang berhasil. Nah, tadi di judulnya namanya disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah ketika orang tua memberikan aturan, lalu anak mentaatinya, lalu lingkungannya mempengaruhi agar melanggar, anak itu bisa mengatasinya. Ini keberhasilan dari disiplinnya, yaitu bagaimana orang tua cara memberikan aturannya. Nah, mudah-mudahan dengan kasus ini kita bisa tahu ya, memahami, oh ternyata itu toh maksud dari disiplin positif. Nah, berarti ayo kita simpulkan. Apa sih disiplin itu? Disiplin itu adalah kelanggengan mentaati sebuah peraturan. Jadi, ini yang sering salah paham, anak kita sebut dia nakal, bahkan tidak disiplin dan lain-lain, padahal peraturannya belum ada. Gitu. Nah, ini kita yang lupa ini biasanya. Nah, karena itu di slide saya itu saya buat model gambar seperti itu agar difahami. Jadi yang pertama, kalau kita mau anak kita disiplin adalah rule. Buat peraturan ya tentang apa nanti kebutuhannya. Kayak tadi tentang makanan yang sehat di sekolah. Nah, jangan sampai peraturan itu belum ada, lalu tiba-tiba anak kita langsung kita beri label tidak disiplin. Jadi munculkan peraturan dulu, lalu baru dilaksanakan. Nah, ketika peraturan itu dilaksanakan oleh anak kita nanti akan memunculkan hasil. Hasil itu dibagi dua saja. Kalau anak kita mentaati secara kontinu, langgeng gitu. Nah, itulah anak kita bisa kita sebut disiplin. Tapi kalau anak kita sering melanggar, nah, maka sah baru kita bilang, nak, kamu tidak disiplin. Itu. Nah, jadi urutannya seperti ini. Kan jujur ya, dalam satu hal begitu yang kita ingin dilakukan oleh anak kita, tapi kita lupa tidak diawi dari rule, kesepakatan rule, aturan. Nah, ini mungkin. Nah, mudah-mudahan ini bisa difahami ya, slide ini. Kemudian, ini tadi. Nah, saya tidak menggunakan kata-kata disiplin negatif ya, tapi disiplin biasa gitu.
Ini bandingannya sama disiplin positif. Nah, jadi satu persatu agar kita semua paham, kalau disiplin positif, nah, yang mengendalikan itu anak kita, internal. Jadi meskipun pemberi disiplinnya goib gitu tidak ada di sekitar anak kita, dia tetap pegang kendali untuk melaksanakan aturan itu. Nah, sebaliknya, kalau disiplin biasa, kendalinya itu eksternal, lingkungan yang mempengaruhi, seperti kasus itu tadi, temannya yang mempengaruhi, ya kan, penjual makanannya yang mempengaruhi. Nah, jadi anak kita kalah dengan lingkungan. Tapi kalau disiplin positif, anak kita yang menang, bahkan mewarnai lingkungannya. Nah, ini beda pertama. Lalu yang kedua, seperti kita ketahui tentang peraturan tadi, ini yang awalnya ibu dari kedisiplinan itu adalah peraturan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu peserta webinar ingin tahu itunya apa siklusnya, jadi pertama itu rule peraturan, lalu yang kedua itu baru muncul disiplin. Nah, nanti dari disiplin ini akan muncul lagi karakter yang kita harapkan namanya tanggung jawab atau responsibility. Nah, itu ininya apa alurnya. Nah, kalau disiplin positif, peraturan itu dibuat bersama. Ya, dibuat bersama orang tua dengan anak tentang satu hal itu, tentang tema apa, topik apa begitu. Tapi kalau disiplin yang biasa, biasanya peraturan itu keluar atau dibuat oleh orang yang berkuasa. Dalam hari ini adalah orang tua. Itu. Jadi anak tidak diikut sertakan dalam membuat peraturannya. Nah, karena itu Bapak Ibu kalau membuat aturan, ayo ajak anak kita. Ya, ini tentunya sesuai usia ya. Kadang-kadang usia perkembangan anak kita yang masih kecil itu tidak bisa diajak membuat aturan. Tapi anak kita meskipun usia dini ketika dijelaskan aturan itu oleh orang tuanya, aturannya dijelaskan, maka nanti saya kasih tipsnya bagaimana. Maka itu akan senang sekali. Anak paham ya. Daripada langsung berupa instruksi ya. Itu. Lalu yang ketiga, setiap peraturan ketika dilanggar itu akan ada yang namanya konsekuensi. Nah, kalau disiplin positif itu mencoba mengubah hukuman. Nah, kan kalau pelanggaran ada hukuman itu dirubah menjadi konsekuensi logis dan dukungan. Kalau yang disiplin biasa itu biasanya hukuman ini kalau melanggar dan kalau tidak itu imbalan atau hadiah. Nah, kalau disiplin positif itu namanya konsekuensi dan dukungan. Nah, beda ini nanti saya jelaskan. Dan yang keempat adalah ketaatannya. Ketika yang kita harapkan ketaatan kedisiplinan itu kelanggengan mentaati aturan itu dalam masa yang panjang, maka disitulah poin dari disiplin positif. Seperti tadi ya, ketika anak dipengaruhi oleh temannya untuk jajan makanan yang tidak sehat, dia berusaha malah menolak dan mempengaruhi temannya untuk tidak makan. Nah, ini kalau terus-terusan, maka akan melahirkan ketaatan jangka panjang. Nah, sedangkan disiplin yang biasa, itu biasanya ketaatannya jangka pendek. Ya. Ketika penjajah makanan itu menawarkan kepada anak itu, di situ ada ibunya, mamanya mungkin, yang memberikan aturan, anak akan tidak berani membeli makanan itu. Tapi ketika pemberi disiplinnya sudah pulang, tergoda. Nah, itu. Jadi ketaatannya jangka pendek. Nah, ini saya pikir 4 hal poin-poin pokok yang membedakan. Kalau kita nanti meminta anak kita disiplin, mendorong anak kita disiplin, kalau bisa jangan disiplin yang biasa ya. Ini buang-buang waktu sebetulnya. Tapi kalau bisa disiplin positif.
Nah, ada 4 poin pokok ini pembedanya. Nah, sekarang satu persatu. Pak Munif, bagaimana ini cara menumbuhkan anak kita punya kendali internal? Itu. Nah, ini ya, saya ingin langsung nanti dari beberapa hal ini bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu ya, ayah bunda ini kepada anaknya. Jadi yang pertama adalah, ini ada satu teori, namanya herbatism ya teorinya, yang mengatakan bahwa anak itu cenderung lebih suka diperintah dirinya sendiri daripada orang lain. Itu. Jadi kalau bisa kita jadikan anak kita itu subjeknya, ya, supaya yang pertama tadi terjadi, anak merasa kendali peraturan, kedisiplinan itu dia sendiri yang memunculkan. Itu langgeng nanti. Nah, jadi melihat anak sebagai subjek. Kenapa? Karena secara psikologis anak itu lebih suka diperintah dirinya sendiri. Nah, saya tidak masuk ke teori-teorinya panjang ya. Nama teorinya untuk pengetahuan kita aja, Herbatism, karena eh, itu nama orang ya, Herbert, John Herbert kalau nggak salah itu namanya, dari Jerman. Ini teori apersepsi sebetulnya. Nah, kemudian lingkungan berarti orang tua, keluarga ini, harus memberikan keyakinan kepada anak-anaknya bahwa setiap anak itu bintang. Jadi seperti Pak Hajar tadi bilang, setiap anak itu punya fitrah ilahiyah. Anak yang lahir itu oleh Allah Ta'ala diberikan fitrah ilahiyah, dan semua fitrah itu kebaikan. Bintang mereka itu. Nah, lalu kenapa ada yang dalam perkembangannya bintangnya itu bercahaya, tapi ada juga yang redup, tidak kelihatan. Nah, yang paling enak, ini tertutupi. Jadi potensi cahaya, potensi fitrah ilahiyah itu tertutupi. Kalau ditanya, siapa yang menutupinya? Nah, supaya tidak saling menyalahkan, kita beritahu aja, yang menutupi adalah setan. Nah, udah, godaan setan ini yang menutupi. Nah, jadi keyakinan setiap anak bintang itu luar biasa. Nanti kalau anak kita punya berapa anak pun, kita yakinkan mereka itu adalah hebat, bintang gitu. Maka subhanallah, anak itu nanti akan mengubah dirinya sendiri dari perilaku-perilaku atau karakter yang negatif, banyak merugikan orang lain, menjadi sebaliknya positif. Itu. Nah, kalau anak itu yakin kalau dirinya itu bintang, maka anak akan muncul kepercayaan diri. Itu. Nah, Bapak Ibu, ini penting ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi saya katakan, kalau kita mau anak kita punya tanggung jawab, maka itu harus mundur. Anak kita belajar dulu tentang disiplin. Kalau anak kita sudah punya kedisiplinan, maka itu akan muncul tanggung jawab. Bagaimana anak kita supaya disiplin? Nah, mundur lagi, rule, aturan. Ya, aturan yang humanis, yang edukatif. Nah, jadi mempelajari karakter itu ternyata ada tahapannya. Itu tadi. Nah, sama Bapak Ibu, the mother of character, saya sering sebut itu. Ibu dari karakter-karakter baik ini Bapak Ibu bisa ingat-ingat, adalah kepercayaan diri. Nah, jadi poin keyakinan setiap anak bintang ini memunculkan the mother of character, yaitu kepercayaan diri. Kalau anak itu sudah percaya kepada dirinya sendiri, kalau dia itu punya potensi, punya kemampuan, nanti akan lahir karakter-karakter yang lain. Nah, itu seperti juga kita ngajarin anak karakter untuk tidak sombong. Itu harus mundur dulu.
kalau bisa supaya anak kita tidak sombong, ayo belajar dulu. Jangan sampai anak kita ini riak. Riak adalah melakukan kebaikan supaya dilihat banyak orang. Supaya anak kita tidak riak, mundur lagi. Harus belajar dulu ujub. Anak kita tidak boleh ujub. Ujub itu bangga diri. Nah, bagaimana cara mengatasi anak kita supaya tidak selalu berbangga diri? Karena bangga diri melahirkan riak, riak melahirkan sombong. Nah, kalau kita ini ujuk-ujuk ngajarin anak kita tidak sombong, caranya begini-begini, tanpa dua tahapan sebelumnya dilalui antara ujub dan riak, maka susah anak kita untuk berhasil supaya tidak sombong. Nah, ini. Jadi sekali lagi ya, keyakinan setiap anak bintang ini adalah memunculkan kepercayaan diri anak. Karena kepercayaan diri menurut saya ini adalah the mother of character. Nanti dari percaya diri akan muncul karakter-karakter yang lain, termasuk kemandirian, ya kan, golden rule. Nah, golden rule itu nanti akan munculkan disiplin, disiplin akan memunculkan tanggung jawab, seperti itu. Nah, kemudian selalu melakukan discovering ability. Ini buat orang tua. Discovering ability adalah menjelajah ability. Kemampuan-kemampuan anak kita meskipun sekecil debu. Nah, nanti saya akan tunjukkan apa. Jadi biasanya discovering ability itu selalu yang keluar dari mulut kita sebagai orang tua itu adalah hal-hal yang keren dari anak kita. Itu. Tidak selalu ketemu anak bangun pagi kita sudah bawaannya emosi, marah, ya kan? Yang terlihat di mata kita adalah nakalnya saja, sedangkan kebaikannya itu tidak terlihat. Nah, dan yang terakhir adalah supaya anak kita cepat punya kendali internal tadi, itu memahami kebutuhan psikologis anak. Jadi orang tua ini memenuhi. Kalau paham kebutuhannya, ini kita penuhi. Nah, tentunya kebutuhan psikologis anak ini sesuai dengan usia perkembangannya. Kebutuhan anak usia dini berbeda dengan kebutuhan anak kita yang remaja. Nah, itu cara praktis bagaimana kita bisa menumbuhkan kendali internal dalam diri anak kita. Itu ya. Jadi ada berupa paradigma di sini, tapi ada yang bisa langsung do it. Ya. Itu. Nah, ini Bapak Ibu yang terhormat, saya punya video keren sekali. Ini sosio eksperimen ya. Bagaimana discovering ability itu terjadi antara anak dengan orang tua. Nah, kita lihat ini ya. Siapa yang melakukan discovering ability dan pihak siapa yang melakukan discovering disability. Ingat sekali lagi, discovering ability adalah selalu fokus pada kelebihan, bukan pada kekurangan anak. Sedangkan discovering disability adalah sebaliknya, fokus pada kekurangan-kekurangannya. Nah, gitu ya, sosio eksperimennya. Ternyata yang kita lihat malah yang melakukan discovering disability kita ini orang tua kepada anaknya. Sedangkan anak-anak kita, apalagi anak usia dini ini, bersih hatinya ya kan. Meskipun sering mungkin diomelin sama orang tuanya, tapi dia memandang orang orang tuanya hebat. Nah, saya mengajak ayah bunda, ayo mulai hari ini kita selesai webinar ini, kita ketemu ini nanti sama anak kita kan. Apalagi lockdown di Malaysia dan 24 hours kita bersama anak kita di rumah. Bisa enggak memandang anak kita itu bintang? Kemampuan meskipun sekecil debu itu yang kita perhatikan. Nanti kelemahannya itu akan tertutupi, bahkan bisa hilang kalau yang kita fokuskan adalah itu kelebihannya.
Nah, jika nanti Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lebih dalam tentang discovering ability, kenapa kok bisa seperti ini? Ayo kita lanjutkan nanti di sesi diskusi. Nah, yang berikutnya supaya anak kita punya kendali internal adalah pemenuhan kebutuhan anak. Tentunya kita sebagai orang tua kita harus paham dulu kebutuhan anak itu apa. Ini kebutuhan secara psikologis rata-rata terbanyak. Kemudian ayo kita penuhi, bismillah gitu, kita penuhi. Terkadang kalau kita tidak mampu memenuhinya, jadikan itu sebuah planning gitu loh, perencanaan ke depan. Dan kita harus terbuka sama anak kita kalau waktunya belum atau kondisinya belum tepat untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, saya punya video ya, yang ini apa stand up anak-anak gitu. Cuman ini menyindir kita sebagai orang tua yang kurang memahami kebutuhan psikologis anaknya. Nah, oke. Nah, gimana Bapak Ibu? Kita dikritik ini oleh anak kita. Yang saya beri highlight ya, anak kecil itu dunianya adalah bermain, bukan tidur, ya kan? Ini kan kebutuhan psikologis bermain ini. Nah, kalau kita memberikan kesempatan anak kita bermain, maka kebutuhan psikologisnya terpenuhi. Dan dampaknya apa? Anak kita akan punya kendali internal ketika kita ada atau memberikan aturan-aturan supaya anak kita disiplin. Nah, jadi ini nyambung semua, berhubungan sekali. Nah, mudah-mudahan tadi dari bagaimana cara agar anak kita bisa mempunyai kendali internal ketika ada aturan lalu lingkungannya mempengaruhi, tetap anak kita akan ngikut aturan itu. Bahkan dia yang mempengaruhi lingkungannya. Nah, ayo lakukan yang terpenting adalah discovering ability dan yang kedua adalah penuhi kebutuhan psikologis anak kita. Itu. Nah, karena kalau kita lakukan ini, insya Allah nanti anak kita akan punya trust, rasa kepercayaan diri. Ingat, anak kita yang punya rasa kepercayaan diri, yang menganggap dia itu adalah mampu, nah, dalam konteks Islam tadi, anak ini punya fitrah ilahiyah, maka insya Allah anak itu akan mengalahkan lingkungan yang tidak sehat nanti. Kendali diri, kendali internal, ini yang penting. Nah, selesai yang pertama, untuk disiplin positif. Lalu yang kedua, nah, kita masuk ke aturan ini, peraturan. Bagaimana? Apa yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang tiba-tiba anaknya bisa mempengaruhi lingkungannya ketika jajan makan tadi. Kasus yang di awal tadi. Ini tentunya beda dengan seorang ibu memberikan peraturannya di kejadian yang pertama, yang anaknya malah tergoda oleh lingkungannya. Nah, jadi sebenarnya pokok pangkalnya bagaimana itu desain peraturannya. Ada 3 poin. Yang pertama adalah peraturan itu harus dibuat bersama. Ketika anak kita masih usia dini, masih terlalu kecil, tidak bisa kita berdialog, maka kita orang tua yang membuat aturan lalu disampaikan begitu kepada anaknya, jangan diam ya, disampaikan. Nah, kemudian yang kedua, peraturan itu dibuat pada saat ada kebutuhan. Jangan belum ada kebutuhan, anak kita sudah dihadapkan dengan ratusan peraturan-peraturan. Ini nanti akan menimbulkan barrier, penghalang secara psikologis. Jangan, ketika ada sebuah kebutuhan, maka baru di situ kita membuat aturan. Nah, aturan itu kan verbal dulu, ya kan? Kalau takut lupa, barulah kita tulis pakai ikon, gambar yang menarik. Ini untuk anak-anak. Cuman itu dibuat ketika ada sebuah kebutuhan. Nah, jadi jangan sebelum ada kebutuhan tentang sebuah peraturan, kita sudah buat dulu. Apa ya contohnya ya? Misalkan anak kita belum saatnya untuk bersekolah. Berarti
peraturan masuk sekolah dan lain itu kan belum ada. Nah, lalu kita sudah memberikan rule, aturan-aturan tentang nanti begini-begini, padahal belum butuh dulu anak kita. Nah, ini dan saya yakin Bapak Ibu bisa melihat secara kenyataan contoh-contoh yang lain. Nah, ketika anak kita sudah kita berikan handphone untuk kebutuhannya, apalagi sekarang sekolahnya itu pakai gadget karena lockdown, maka itu kebutuhan baru diberikan aturan bagaimana cara penggunaan handphone. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah, ini yang penting, teknik pemberian peraturan yang tepat. Kalau salah tekniknya, ini biasanya tidak berhasil. Nanti menghasilkan disiplin yang biasa, bukan disiplin positif. Bagaimana tekniknya? Sederhana. 3 langkah saja. Penjelasan alasan logis mengapa sebuah peraturan itu diberlakukan. Ketika anak kita sudah belajar menggunakan handphone, nah, harus ada aturannya, cara menggunakannya bagaimana. Berikan alasan, ya kan? Kenapa kok penggunaan handphone itu harus ada aturan-aturannya? Itu. Yang kedua, setelah why-nya, alasannya, mengapa, berikan penjelasan akibat negatifnya yang terjadi jika tidak ada peraturan. Kalau kalian menggunakan handphone tanpa ada aturan, ini loh akibat negatifnya. Nah, dua hal ini, teknik ini, ya kan, jadi why dan dampak negatifnya. Ya, jadi apa ya, kalau ada istilah lain, root, penyebabnya, kenapa aturan ini bisa muncul itu, sama impact-nya, dampak negatifnya terutama. Dan ini semua diberikan polanya sesuai dengan usia perkembangan anak. Ini teman-teman. Jadi saya berikan contoh ya, yang tidak berhasil, teknik pemberian peraturan itu paksaan, penuh tekanan. Seperti contoh, makan jajan tidak sehat tadi di sekolah. Itu bisa saja mamanya atau ibunya itu memberikan cara memberikan aturan kepada anaknya itu dengan ancaman. Awas ya, kalau sampai mama tahu kamu membeli makanan yang tidak sehat ini, mama jewer nanti telingamu. Ya, mama cubit itu bibirmu, mulutmu itu. Itu takut anak kita. Maka ketika mamanya tidak ada di tempat, pemberi disiplinnya atau pemberi aturannya goib, maka anak kita akan terpengaruh oleh lingkungan. Tapi beda dengan kasus yang keduanya. Orang tuanya menjelaskan, kenapa nak kamu kok nggak boleh makan ini? Ini banyak bahan pengawetnya. Yang diserang dulu adalah tenggorokan kamu. Kamu nanti nggak bisa ngaji, nggak bisa baca puisi, mungkin nggak bisa nyanyi, karena apa? Tenggorokanmu ini sakit. Ini gara-gara makanan ini. Mau kamu tidak bisa punya suara. Nah, ini kan alasan logis gitu. Nah, dan akibat-akibat negatifnya dijelaskan. Sehingga ini nanti akan di copy paste oleh anak kita kepada lingkungannya yang mungkin mempengaruhi untuk tidak ngikutin aturan. Nah, why dan impact, dampak negatif ini akan dijelaskan anak kita kepada lingkungannya. Nah, ini Bapak Ibu, rumusnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, Bapak Ibu, inilah kalau anak kita di 7 tahun pertama. Nah, saya membagi usia perkembangan itu lebih mudahnya 3 tahap ya. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Meskipun banyak teori-teori yang sampai 4, 5, 6 ya. Tapi ini gampangnya lah itu. Nah, untuk anak kita yang di 7 tahun pertama, itu adalah kita harus tahu anak ini masih dalam usia melakukan kebebasan bertindak. Gitu. Jadi, luar biasa. Ini masa orang tua harus bersabar kan. Lari sana, lari sini, nggak apa-apa. Karena memang tubuhnya butuh itu.
Nah, ini tumbuh kembang anak, sedang tumbuh dan berkembang secara fisik dan Iya. psikologis. Itu. Lalu yang kedua, tolong jangan ada hukuman fisik dan psikis. Jangan, ya kan? Sudah hentikan saja ini hukuman fisik dan psikis. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Yang ketiga adalah, nah ini teknik yang keren adalah learning by example dengan contoh. Jadi kalau kita ingin meminta anak kita yang 7 tahun pertama itu untuk latihan lah, sholat subuh berjamaah, misalkan anak kita umur 4 tahun, 5 tahun, atau 7 tahun. Ini latihan aja. Maka nggak usah ngomong, ayo kita sebagai orang tua mencontohkan gitu. Ya, nanti anak kita akan ngikut gitu. Learning by example. Ini. Karena itu saya berikan bold ya, supaya kita paham. Jadi kalau anak kita masih usia dini, 7 tahun pertama, kita sebagai orang tua harus memberikan contoh. Learning by example. Nah, ketika anak kita masuk di 7 tahun kedua, nah kelas 8 sampai 15 tahun. Jadi kalau SD ini kan sudah masuk ke 7 tahun kedua. Nah, maka anak harus paham perbuatan baik dan buruk dengan konsekuensinya. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita ada di rumah ini, kondisinya lockdown, jangan sampai kita tidak isi dalam satu hari itu contoh. Ini loh nak perbuatan baik, ini loh perbuatan buruk dan dampak-dampaknya. Kalau kamu melakukan perbuatan baik, ini loh dampak positifnya. Kalau kamu melakukan perbuatan buruk, ini loh dampak negatifnya. Nah, ceritalah karakter positif dan karakter negatif. Nah, ini ceritanya bisa kita buat cerita sendiri sesuai dengan fakta, zaman kita dulu masih kecil, atau kita punya panduan bukunya. Kalau Bapak Ibu mau mencoba ini insya Allah 10 menit, 15 menit saja tiap hari, tidak lama-lama. Tapi itu masuk dalam memori jangka panjang anak kita. Itu. Nah, kemudian anak mendapatkan konsekuensi logis apabila melakukan perbuatan buruk yang sudah diketahuinya. Nah, ini nanti. Jadi konsekuensinya itu dijelaskan pada saat aturan. Nah, kemudian perbuatan buruk yang belum diketahui dan difahami itu belum boleh diterapkan sebagai pelanggaran sehingga dapat konsekuensi karena belum tahu anak kita gitu. Jadi sebagai proses pembelajaran ini. Itu. Nah, jadi nanti konsekuensi yang saya maksud ini macam-macam istilahnya, ada saya pakai konsekuensi edukatif, ada konsekuensi logis, ada konsekuensi positif macam-macam. Kemudian dari situ anak bisa dilatih mempelajari tentang responsibility, dasar-dasar tanggung jawab sebagai akibat dari kedisiplinan. Nah, jadi anak di 7 tahun kedua sudah bisa seperti ini. Tapi di 7 tahun pertama itu masih belum bisa. Nah, sedangkan ketika anak kita dewasa, 7 tahun ketiga, usia 15 tahun ke atas, nah, anak sudah harus punya kemampuan memilih, menyelesaikan masalah, ya, membuat atau memutuskan sebuah peraturan. Nah, lalu anak bisa memutuskan konsekuensi bagi yang melanggar aturan dan juga bertanggung jawab. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang berkaitan dengan usia perkembangan anak. Nah, ini tadi yang ingin saya jelaskan, ganti hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau ada aturan lalu dijalankan anak kita tidak melanggar, maka itulah kita sebut anak kita disiplin. Tapi ketika ada aturan, lalu anak kita melanggarnya, maka kita sebut anak kita tidak disiplin. Lalu apa? Harus ada konsekuensinya. Dulu kita bilang harus ada hukumannya. Nah, sekarang ganti ya. Hukuman itu dengan konsekuensi. Nah, bagaimana? Satu, kita sudah menghindari hukuman fisik. Contoh, memukul, atau hukuman psikis, membentak, ya kan? Mengurung anak di kamar misalkan. Nah, itu hukuman psikologis. Ya. Kemudian kita harus hindari ya, karena banyak sekali penelitian yang menyatakan
hukuman fisik dan psikis itu tidak menimbulkan efek jera, tidak menimbulkan efek jera itu. Nah, jadi nggak sampai 24 jam anak akan mengulangi perbuatan buruk itu, melanggar itu gitu. Nah, dan yang ketiga, ketika kita mau memberikan konsekuensi sebagai pengganti hukuman tadi, kita harus mengawalinya dengan peringatan kesadaran. Karena itu apa ya? Kalau di sekolah itu kan ada BK, bimbingan konseling, BK, dan mestinya semua guru itu bisa berperan sebagai BK. Nah, ketika ada anak melanggar, maka mestinya yang harus kita latih itu. Nah, ini sekarang kita sebagai orang tua juga harus punya kemampuan sebagai konselor ini. Bagaimana cara memperingatinya? Ya kan? Anak ini melanggar ini, kita panggil, kita omongin, ya kan? Kita nasihati. Nah, itu peringatan sebetulnya. Nah, dalam satu sekolah di Jepang itu setiap anak melanggar itu dipanggil lalu dinasihati. Diperingati itu dalam bentuk nasihat. Udah. Setelah itu cukup. Lalu ketika dalam dialog apakah anak itu jera? Kadang-kadang tidak. Nanti 2 minggu ngulangin lagi perbuatan yang buruknya, melanggar lagi. Lalu bagaimana? Dipanggil lagi, diperingati lagi. 2 minggu melanggar lagi, diperingati lagi. Akhirnya ditanya sampai kapan ini? Kalau katakanlah di sekolah itu SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, SD 6 tahun. Sampai kapan? Nah, itu dijawab, ya sampai lulus. Gitu. Karena kesadaran itu kadang-kadang muncul ketika kita sudah tidak bersama anak kita. Nah, ketika sudah selesai sekolah di tempat lain, misalkan, atau anak kita sedang berada di tempat lain, itu muncul kesadaran. Kesadaran anak kita tidak akan pernah muncul kalau tidak diawali dengan nasihat atau peringatan yang keren kepada anak kita. Ini kekuatan nasihat sebetulnya. Nah, karena itu ketika konsekuensinya kita mau jatuhkan, misalkan konsekuensi yang sangat efektif itu adalah menunda, ya, menunda kesukaan anak, ya, aktivitas yang disukai anak. Itu misalkan anak kita suka nonton film kartun favoritnya begitu. Nah, itu kita bisa jadikan alat untuk menunda nonton kesukaan itu sebagai konsekuensinya. Nah, ini tentunya sangat tergantung dari jenis pelanggarannya apa, nanti saya jelaskan. Nah, ketika kita mengatakan stop nonton film kesukaannya, itu harus diawali dengan nasihat. Nah, ini tadi peringatan kesadaran. Wah, itu keren itu nanti. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, saya buat skema seperti ini, mudah-mudahan ini lebih mudah difahami. Kalau konsekuensi itu melihat motif di balik tindakan. Ya kan? Jadi motifnya untuk apa kamu kok tidak bully ini sekarang sebagai konsekuensinya. Itu. Tapi kalau hukuman itu fokusnya pada tindakannya. Apakah hukuman fisik ataupun psikologis. Ya, dipukul, dijewer, itu fokus pada tindakannya. Sampai orang tua bilang gini, oh kalau nakal lagi saya jewer, kamu kan kesakitan kalau dijewer. Nah, itu jangan, fokus pada tindakannya. Kemudian yang kedua, kalau konsekuensi itu adalah sebagai apa ya? Nah, ini dampak alami ya maksudnya ya, yang disepakati bersama. Jadi seperti tadi, kalau ada perbuatan buruk, pelanggaran, nah dampak alaminya adalah kena konsekuensi seperti itu. Nah, tapi kalau hukuman itu vonis dijatuhkan oleh yang punya otoritas. Dalam hal ini mungkin orang tua. Gitu. Nah, beda. Yang ketiga, konsekuensi itu punya tujuan pembelajaran. Gitu. Pembelajaran. Tapi kalau hukuman biar kapok, nah itu agar tujuannya itu efek jerah. Anak kita pukul dulu ya.
ini biar kapok ya, nggak melakukan lagi. Padahal setelah diteliti, nggak sampai 24 jam anak melakukan pelanggaran lagi. Yang keempat, kalau kita melakukan konsekuensi, itu anak kita belajar kalau dia berbuat salah, itu harus ada proses belajar. Nah, berarti ada yang belum ini saya pelajari. Ketika ini salah, berarti yang benar itu bagaimana. Itu. Tapi kalau hukuman, pelanggaran, kesalahan itu sebagai aib yang membuat anak kita malu, ya kan, rendah diri. Nah, itu. Nah, jadi ada 4 hal pokok ini saya pikir yang membedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Jadi saya berharap mudah-mudahan tidak orang tua yang ada di webinar ini sudah stop lah hukuman ya kan, sudah stop hukuman. Nah, ini sekarang cara memberikan konsekuensi. Ada related. Apa ini maksudnya? Konsekuensinya harus berhubungan dengan perilaku pelanggarannya. Nah, ini penting. Contoh ya, contoh. Ketika anak kita melanggar karena tidak belajar waktunya, maka konsekuensinya itu ada hubungannya dengan proses belajar. Jangan anak kita tidak belajar, konsekuensinya lari ke mana, ngelilingin perumahan sampai 10 kali. Nah, itu tidak ada hubungannya. Saya ingat ya, kalau di sekolah dulu ya, zaman dulu, kalau anak tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Hukumannya ini. Disuruh berdiri di depan kelas, angkat kaki satu sampai capek. Ini adalah anak tidak membuat PR itu tidak berhubungan dengan disuruh berdiri. Nah, ini harus berhubungan related. Yang kedua adalah respectful. Konsekuensi harus tetap menjaga harga diri anak kita. Tidak boleh menjatuhkan harga diri. Yang ketiga adalah reasonable. Jadi konsekuensinya harus seimbang dengan perilaku pelanggarannya, tidak memberatkan. Anak kita misalkan memecahkan kaca jendela, pelanggaran ini. Ya, main bola di rumah memecahkan itu. Tiba-tiba konsekuensinya adalah sangat berat sekali, ya kan? Ya, karena kaca maka pecah, kalau membeli itu harus pakai duit, maka 1 bulan nggak boleh sekolah, harus kerja. Waduh, itu nggak imbang antara pelanggaran yang dilakukan dengan konsekuensinya. Yang keempat, helpful. Konsekuensi itu harus membantu anak untuk memperbaiki diri. Harus membantu. Kalau tidak, nanti akan muncul bibit-bibit dendam. Nah, ini kebawa sampai dewasa ini nanti. Banyak kan ya kejadian-kejadian yang gara-gara anak dihukum oleh orang tuanya, akhirnya dia dendam, dan dampaknya luar biasa. Pembalasan seorang anak kepada orang tua. Jangan sampai itu terjadi. Nah, 4 hal ini saya pikir harus diperhatikan, ayah bunda. Nah, ketika anak kita salah satunya melakukan atau meninggalkan pelanggaran itu, maka jangan lupa beri apresiasi. Nah, cuman ini saya kasih praktisnya. Kapan apresiasi itu dilakukan dan caranya bagaimana? Ketika anak kita berbuat baik, jangan lupa memberikan apresiasi. Ya kan? Nanti saya akan bedakan ini apresiasi dengan hadiah atau pujian tadi. Yang kedua, ketika anak kita menunjukkan kemampuannya. Nah, kita kadang-kadang nggak peka ya sebagai orang tua. Anak kita sudah berbuat baik, kita diam. Begitu. Ya, jadi kita bermobil sama anak kita, tiba-tiba anak kita bilang, "Papa, berhenti sebentar. Kesian ada orang tua yang jualan kerupuk. Kayaknya nggak laku-laku. Saya mau beli aja kerupuknya." Nah, sebagai rasa empati anak kita, itu perbuatan yang baik. Mohon Maka maaf setelah Pak Munif, 5 menit lagi ya. oh ya, Makasih. setelah anak kita selesai melakukan itu, kita jangan diam ya, beri apresiasi. Dan yang ketiga, ini ada hubungannya dengan disiplin. Ketika anak kita tidak lagi melakukan pelanggaran, nurutin aturan, beri apresiasi. Nah, ini caranya. Cara memberi apresiasi. Memberi isyarat baik. Jempol, ya kan? Tanda jempol. Sebutkan perbuatan baiknya. Jangan menyebutkan nama, ya kan?
lalu beri alasan, ya kan? Oh, kamu sudah melakukan ini ya, nanti begini-begini gitu. Dan doakan anak pada saat itu. Nah, 4 hal ini ya, itu isyarat, sebutkan perbuatan baiknya, beri alasan, dan mendoakan anak. Nah, ini mungkin rinciannya ya. Ini yang mungkin yang terakhir. Kalau pujian itu fokus pada orang, kamu hebat. Tapi kalau apresiasi itu fokus pada perilaku perbuatannya. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak mendapat prestasi itu. Bekerja kerasnya. Itu. Kalau pujian, orang dewasa sebagai subjek, ibu bapak bangga kepadamu. Tapi kalau apresiasi, anak yang sebagai subjek, percayalah, kamu itu bintang. Nah, kalau pujian, fokus pada kesempurnaan. Wow, suaramu merdu sekali. Tapi kalau apresiasi, fokus pada usaha dan progres, perkembangan ya. Kamu sudah berlatih keras, kamu pasti bisa. Yang terakhir, kalau pujian menjadi takut berbuat salah. Kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan bunda. Nah itu. Tapi kalau apresiasi mendorong keberanian. Semua orang yang belajar bersepeda pasti pernah jatuh. Ayo coba terus. Nah ini. Nah itu mungkin slide saya yang terakhir. Saya sudah stop share ini ya Bu Ida ya. Sudah Pak, sudah Pak, sudah. Ya. Jadi Ya. seperti itu. Beberapa poin dan hal-hal yang praktis yang bisa dilakukan yang berkaitan dengan disiplin positif. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator Bu Ida. Siapa mungkin ada yang ingin diskusi atau tanya jawab. Jadi saya bacakan saja untuk menyingkat waktu. Jadi Mbak Vina ini bunda dari 7 putra-putri yang masih kecil-kecil, Pak Munif. Mbak Vina menanyakan bagaimana menyikapi anak yang suka bullying di sekolah, namun bersikap baik di rumah. Apakah ini salah satu bentuk orang tua yang terlalu mendisiplinkan anak di rumah, sehingga anak tersebut mengekspresikan sikapnya yang over di luar rumah? Pertanyaannya seperti itu Pak Munif. Satu-satu terlebih dahulu ya Pak Munif ya, biar tidak terlupa ya. Makasih. Silakan Pak. Ya, betul. Nah, begini Bu Vina, terima kasih nih atas pertanyaannya. Jadi ketika seorang anak kita melakukan perbuatan yang berbeda pada tempat yang berbeda. Contoh, anak kita kalau di rumah, Masya Allah sama adiknya menjaga begitu. Tapi ketika anak kita di sekolah, maka kerjaannya godain teman-temannya, membuli tadi teman-temannya. Nah, ini kita lihat ada perbuatan atau perilaku yang berbeda. Satu anak itu berbeda. Di rumah baik, itu terutama hubungan sama adik-adiknya atau kakaknya. Tapi di sekolah dia tidak baik hubungan sama teman-temannya. Bagaimana kita menyikapi ini? Maka secara psikologis, nah ini atas konsep discovering ability tadi, kita harus percaya anak kita itu baik. Anak kita tidak punya sebetulnya pengaruh negatif untuk membuli. Tapi faktanya Pak Munif, di sekolah dia seperti itu. Nah, kenapa? Di sekolah dia melakukan perbuatan yang berbeda dengan di rumah. Namanya itu unsur-unsur lingkungan yang tidak ada di sekolah, tapi itu ada di rumah. Ini yang jadi penyebab. Dan ini tidak masalah perbuatan bullying aja. Segala macam perbuatan yang anak kita di sekolah nggak berani ngomong. Di rumah, pandai berbicara. Atau sebaliknya, di sekolah, kalau ngomong luar biasa anak kita cerita ini, di rumah diam. Itu biasanya ambil positifnya. Anak kita baik, anak kita punya kemampuan. Tapi yang membedakan adalah unsur-unsur di lingkungan antara rumah dan sekolah yang nggak ada salah satunya. Sehingga itulah menyebabkan anak kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Contoh Bu Vina, ketika di rumah
seluruh saudaranya, orang tuanya, lingkungannya itu support sama anak ibu, misal, ya kan? Tidak ada yang menjatuhkan harga dirinya, tidak ada yang macam-macam. Itu salah satu unsur di lingkungan rumah. Tapi di sekolah itu mungkin tidak terjadi begitu. Ya kan? Ada satu dua orang temannya yang selalu menggodanya, yang akhirnya dia meluapkan kemarahannya itu dengan membuli. Nah, berarti ada unsur yang di rumah ada, yang di sekolah tidak ada. Nah, gimana Pak Munif? Kita kepingin tahu caranya untuk ya kita harus melihat anak kita di sekolah itu bagaimana lingkungannya dan lain-lain, baik itu lingkungan fisiknya atau lingkungan psikologisnya, bagaimana hubungannya sama teman, sama guru. Kita lihat itu satu persatu. Nanti insya Allah ketemu itu Bu Vina. Nah ini nih, yang di sekolah nggak ada ini. Nah dari situlah kita langsung cari solusi bersama teman-teman gurunya. Gurunya di sekolah. Nah, seperti itu Bu Ida, jawaban saya. Pertanyaan kedua, saya lanjutkan aja ke pertanyaan kedua tadi. Nah, pertanyaan kedua ini nama Zoom-nya saya nggak ketahuan dari ayah atau bunda siapa karena tertulis di situ namanya QCOM BTD. Jadi buat ayah bunda yang bertanya dengan nama Zoom QCOM BTD itu Assalamualaikum Pak Munif, bagaimana cara menjadikan anak-anak saling berkasih sayang, menghargai sesama adik-beradik? Terima kasih. Demikian Pak Munif. Silakan. Ya, ya. Jadi ini kalau kita punya anak satu, lalu anak kedua, ketiga, nah ini biasanya menimbulkan permasalahan ya. Gitu. Kadang-kadang nanti kita sebagai orang tua fokus kepada yang paling kecil, nah yang gede marah, tersinggung, ya kan. Ini akhirnya ya, terjadilah itu tadi adiknya digoda sama kakaknya, ya kan, atau sebaliknya adiknya juga membalas gitu. Nah, jadi sebenarnya ada tips ini sederhana sekali. Kalau ini yang bertanya mau mencoba menimbulkan rasa kasih sayang antara kakak dengan adik di rumah. Apalagi kalau seperti Bu Vina tadi ya sampai 7 putra putrinya ini. Maka berilah terutama yang kakak ini ya yang lebih tua lah itu peran. Nah, ini satu kata ini, peran. Ya kan? Nah, peran, apapun peran itu, ingat kalau sudah anak kita berikan peran, itu biasanya ada job disk-nya di peran itu. Ini yang berkaitan dengan adiknya. Nah, ketika peran itu diceritakan kepada adiknya, kemudian diberi apresiasi, wah keren ini kakaknya sudah berperan ini. Itu biasanya anak kita akan tersedot ke peran itu gitu. Ya perannya adalah sesuai dengan kondisi masing-masing. Contoh, kakaknya diberikan peran penjaga adik agar tidak jatuh dari mana gitu. Penjaga ini guardian, wah ya kan guardian angel, malaikat penjaga misalkan. Nah, ketika si kakak ini dapat peran seperti itu, nah dia akan fokus ini job disk peran ini kan menjaga adiknya dan lain-lain. Ini ternyata kalau kita praktekkan mereduksi itu tadi rasa iri kakak dengan adik dan lain-lain. Nah, jadi menurut saya berilah peran ya kan itu kepada setiap anak sebetulnya. Nah, antara kakak dengan adik tentunya perannya adalah yang menaungi yang sebagai payung itu adalah kakaknya. Nah, dicoba, nanti insya Allah kan berhasil ya itu. Anak kita, kakaknya ini akan fokus ke perannya itu begitu. Jadi tidak fokus kepada orang tua yang dia rasa tidak adil ini. Kok adikku yang disayang? Padahal mungkin ketika adiknya masih kecil ya butuh perhatian yang lebih besar dari orang tuanya. Nah, itu share dari saya Bu Ida. Yang ketiga itu dari Ibu Anita Fauzia Rahmat. Assalamualaikum Pak Munif, bagaimana cara menanamkan kepercayaan diri pada anak usia 9 tahun bahwa ia adalah seorang bintang? Saya melihat
sebenarnya anak ini pinter dan baik, bertanggung jawab, tetapi dia sangat pemalu dan penakut, sehingga tidak termotivasi untuk berprestasi. Dan anak ini pernah kena bully ketika masih TK. Demikian Pak Munif pertanyaannya, monggo silahkan. Ya, memang efek bully ini Bu Anita, efek bully itu adalah menurunkan rasa percaya diri anak kita. Ini salah satu dampak bully ya. Itu. Tapi begini, kalau kita mau praktis ini Bu Anita, bagaimana memunculkan trust? Seperti di materi saya tadi adalah lakukan discovering ability sebetulnya. Jadi ayo kita latihan ini bagaimana menjelajah kemampuan anak kita meskipun sekecil debu. Ya kan? Jadi kita harus peka kepada anak kita. Gitu. Anak kita yang pemalu, tapi senyumannya manis sekali. Nah, senyuman manis itu kita anggap ability, begitu, ya kan? Nah, lalu kita explore di situ, kita explore, kita jelaskan kepada anak bahwa kamu itu keren loh, gitu. Senyumanmu, ingat dengan ketentuan jangan anaknya ya, tapi adalah perbuatannya itu. Selalu senyum, membuat hati ayah bundamu itu tenang, dan lain-lain. Padahal itu kan mungkin sekecil debu lah dampaknya ke prestasi dan lain-lain. Kita nggak usah ngukur itu, tapi ability apapun yang dimiliki oleh anak kita, itu kita munculkan. Nah, ini praktis sekali dan ini tips yang sangat jitu sebetulnya untuk memunculkan kepercayaan diri anak kita. Lalu yang kedua, cara praktis ini memunculkan kepercayaan diri. Beri anak kita pekerjaan. Ya, pekerjaan semacam proyek sederhana sesuai dengan usianya. Itu. Kita lihat itu hasilnya. Gitu. Hasilnya. Nah, kalau dia berhasil mengerjakan itu, dia bertanggung jawab tentang proyek itu sampai selesai, beri apresiasi. Nah, ini sebagai bukti bahwa dia itu mampu. Wah, ini akan memunculkan kepercayaan dirinya. Ya kan? Dan proyeknya yang sederhana saja. Misalkan kita minta bantuan anak kita untuk membeli bahan-bahan yang kita butuhkan di toko sebelah mungkin apa. Nah, kita harus percaya sama anak. Ini Bunda butuh beli ini, harganya segini, nih uangnya segini, nanti ada kembaliannya ya. Nah, sampai enggak proyek itu gitu, berhasil enggak dilakukan oleh anak kita. Nah, kalau anak kita masih takut-takut, kita dampingin dulu. Nah, maka ketika beberapa proyek yang dilakukan oleh anak kita dan anak kita berhasil melakukan itu, kita beri apresiasi, wah itu luar biasa. Kepercayaan diri anak kita akan muncul, Bu Anita. Nah, jadi dua hal itu, ini secara praktis ya, kalau kita breakdown kan banyak sekali yang kita lakukan tiap hari, discovering ability, dan berikan tanggung jawab untuk mengerjakan sebuah proyek. Ya, kalau ada kesulitan di tahapan-tahapan proyek itu apa saja, beri bantuan gitu sampai berhasil. Apapun hasilnya, beri apresiasi yang positif. Wah, itu senang anak kita. Kepercayaan dirinya akan muncul. Dan yang terakhir, seringlah bercerita, menunjukkan video bagaimana anak-anak yang punya kelemahan, apakah itu kelemahan fisik atau kelemahan otak atau kelemahan psikologis, tapi gara-gara kelemahan itu tidak dilihat, yang dilihat adalah kelebihan-kelebihan, dia bisa berhasil. Banyak kan itu di YouTube ya, seperti itu. Nah, ini supaya ada yang namanya inspirasi. Gitu. Ada inspirasi buat anak kita. Jadi 3 itu Bu Anita, mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan mudah-mudahan anak ibu akan muncul kepercayaan dirinya. Nah, seperti itu Bu Anita. Bu Ida.
Oke, Saya serahkan. terima kasih Pak Munif. Sepertinya sangat jelas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Fibra, Setia Anas. Ini berkenaan dengan gadget sepertinya Pak Munif. Jadi, dan kebetulan di bawah lagi tadi saya melihat ada pertanyaan juga yang berkaitan. Jadi saya akan gabungkan sekalian. Jadi biar mudah-mudahan bisa sekalian menjawab. Ini Bu Fibra, saya ingin tahu Pak bagaimana cara Bapak Munif untuk menyetop anak-anak yang keseringan main game gegara pandemik ini, sebab ruang geraknya di luar juga jadi terbatas. Kemudian yang pertanyaan kedua yang berkaitan itu tadi dari Ibu Vita. Ibu Vita ini berkaitan juga dengan sekarang ini kami membuat peraturan bahwa dari jam 8 pagi sampai jam 5 tidak boleh menyalakan TV atau gadget. Dan buat kami gadget buat kami hanya memberikan waktu di hari Sabtu dan sesuai perjanjian kami setelah jam 5 anak-anak benar-benar full di TV, nggak bisa diganggu. Begitupun waktu hari Sabtu. Apakah yang kami lakukan sudah baik, Pak? Gitu. Atau apakah kami perlu merubah rules yang ada? Terima kasih Pak Munif. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi ya luar biasa pertanyaannya. Saya jawab yang pertama dulu ya. Ya baik Pak. Masalah game ini. Masalah game di mana di gadget ini bagaimana? Karena kan ini lockdown, pandemi, anak terbatas di rumah. Jadi begini, game di gadget itu, kalau kita lihat dari neuroscience, dia punya modalitas paling tinggi sekarang, yang disukai oleh otak. Jangankan anak-anak, kita yang dewasa tersihir oleh game itu. Ya, audionya keren, visualnya keren, ya kan? Apalagi sudah bergeraknya itu atau sudah kayak real gitu. Anak kita tersedot ke dunia game itu. Seperti itu, kayak fakta. Nah, karena itu, kalau kita ingin menghindari anak kita addiktif game ini yang ada di gadget, ada cara praktisnya. Sangat tergantung dari kondisi rumah. Rubah permainan itu menjadi permainan yang memunculkan atau yang lebih banyak menggunakan aktivitas fisik, indrawi, dan pemikiran. Nah, saya melihat permainan-permainan tradisional yang dulu kita sering lakukan zaman kecil, itu sekarang jadi solusi untuk menandingi game gadget ini. Itu. Jadi kita harus hidupkan lagi seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus mengenalkan kembali kepada anak-anak. Pernah Bapak Ibu ya main bekel? Masih ingat ya bekel? Meskipun sekarang ini susah kita beli bekelnya itu. Itu luar biasa, ada apa bolanya, lalu ada kayak logamnya begitu yang kita bolak-balik dan lain-lain. Itu kalau kita lakukan permainan itu serius begitu dengan ketentuan waktu, apalagi karakter value, nilai-nilai karakternya itu dijelaskan juga kepada anak kita, insya Allah anak kita akan bisa menjadi pengganti addictive game yang ada di gadget itu. Nah, karena faktanya ini, yang diajak ikut serta oleh game yang ada di gadget itu bukan fisik anak kita, Bapak Ibu, tapi pikiran anak kita, imajinasi anak kita. Sehingga anak kita kalau addictive game itu biasanya overweight, kelebihan berat badan nanti. Karena fisiknya diam aja, hanya tangannya saja. Tapi itu bisa diselesaikan dengan ketika ada aktivitas-aktivitas yang memperkerjakan kembali seluruh indera. Ya kan? Itu. Kalau perlu enggak apa-apa main balap karung di halaman rumah, di belakang rumah seperti ini. Nah, cuman ada filosofinya. Ini yang kadang-kadang lupa kita. Filosofi ini yang akhirnya anak iya ya coba aku pindah itu. Filosofi ini adalah karakter-karakter value yang ada pada permainan tradisional. Di buku saya Semua Anak Bintang itu Bapak Ibu, ada sampai 100 mungkin
saya munculkan kembali permainan-permainan tradisional yang itu kalau kita lakukan, itu bisa mengganti game yang ada di gadget. Nah, ini dicoba. Ya, itu. Kemudian, menjawab pertanyaan yang kedua tentang waktu, ya kan? Bagaimana membatasi? Nah, saya sering sebut frame time. Jadi waktu penggunaan gadget itu memang harus ada frame-nya. Saya setuju begitu. Nah, hanya saja faktor usia anak, faktor kebutuhan anak penggunaan gadget itu harus ada benang merahnya. Begini, ediktif gadget adalah ketika anak kita menggunakan gadget di luar tugas itu. Jadi gadget itu kalau kita tempatkan pada tempatnya, ini sebagai tools, alat untuk menyelesaikan tugas. Baik kita ke orang tua juga begitu. Anak kita apalagi gitu. Kalau tugasnya dengan menggunakan gadget tuntas, maka selesailah itu. Nah, itu kalau anak kita bekerja pakai gadget, pakai laptop, dia mengerjakan tugas, menulis apa, berkreasi dan lain-lain, mohon maaf, itu bukan ediktif. Ediktif adalah ketika anak menggunakan gadget di luar tugas itu tadi. Nah, jadi langsung anak kita main game, bersosialita ke banyak media, dan itu sudah di luar tugas. Maka itulah kalau terus-terusan akan ada addictive gadget. Jadi saya setuju dengan Ibu membuat frame time, waktu menggunakan gadget ketika di luar tugas ini tadi. Kalau tugas ini sudah selesai, maka buat frame time ini supaya anak kita tidak itu tadi tertarik oleh aktivitas-aktivitas di gadget di luar tugas. Ya, sekali-sekali it's okay lah. Nah, itu kan ada frame time-nya, hanya Sabtu atau hanya apa tadi Ibu tadi katakan, itu saya setuju sekali. Itu. Yang sering salah paham itu begini, anak kita mau nulis artikel, harus buka gadget, buka internet untuk nyari bahan, kita larang. Tidak boleh, padahal itu tugas sebetulnya. Apalagi itu tugas-tugas akademis yang bisa memunculkan kemampuan anak kita lebih bagus dan lain-lain. Nah, seperti itu Bu Ida, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang mana tadi? Oh ini, maaf, kelewat. Dari Ibu Inayah, tentang bagaimana jika anak melakukan kesalahan yang sama dan kita sudah memberikan peringatan serta nasihat dari perbuatan tersebut, tetapi anak tersebut diam-diam dengan sadar berbuat lagi. Bagaimana solusinya, Pak? Terima kasih. Ya, ya. Jadi kekuatan solusinya adalah kekuatan peringatan plus konsekuensi itu tadi. Ya, jadi peringatan yang berupa nasihat ini yang saya pikir harus dioptimalkan begitu. Nah, ini bahasanya panjang, Bu Inayah, tentang nasihat ini. Peringatan yang sifatnya nasihat yang memunculkan kesadaran. Ini ada trik-triknya, caranya bagaimana. Itu. Anak kita yang 7 tahun pertama bagaimana, 7 tahun kedua bagaimana, 7 tahun ketiga bagaimana caranya, agak beda-beda. Nah, yang mana pada dasarnya ini adalah cara kita berkomunikasi sama anak bagaimana. Itu. Nah, saya pikir anak melakukan perbuatan atau melanggar berulang-ulang, saya khawatir penyebabnya adalah kekuatan peringatan berupa nasihat ini yang kurang. Itu. Nah, sehingga anak kita merasa, nggak apa-apa, kita langgar lagi aja, seperti itu. Nah, kita perlu mendalami ini nasihat. Nah, intinya pemberian nasihat itu begini, penyebab kalau melanggar itu penyebabnya ini apa sebetulnya, ya kan? Itu tadi why, lalu dampak negatifnya itu. Nah, kalau anak kita sudah 7 tahun kedua, maka tarik ke hubungan spiritual, ya kan? Pelanggaran ini berkaitan dengan agama itu bagaimana dan lain-lain.
Nah, meskipun kita perlu satu waktu lagi ini untuk komunikasi ini, bagaimana caranya teknik komunikasi kepada anak dalam hal ini. Kalau nasihat ini sudah lebih intens, Bu Inaya, maka lanjutkan dengan konsekuensi. Nah, kadang-kadang anak melakukan itu lagi, itu konsekuensinya nggak logis begitu. Konsekuensinya itu kurang tepat. Nah, konsekuensi yang tepat bagaimana? Yang 3, 4 tadi itu, yang berhubungan, related, ya kan, membantu anak kita. Nah, seperti atau sebaliknya konsekuensinya sangat berat sekali. Nah, jadi 2 aja Bu Inaya, kata kuncinya adalah kualitas peringatan berupa nasihat itu yang perlu ditingkatkan, sama yang kedua lebih dipilih lagi ketika melanggar konsekuensi logisnya itu apa yang dipilih itu. Nah, sehingga kita amankan anak kita bertanggung jawab untuk melakukan konsekuensi itu. Nah, biasanya nanti anak kita akan ini tidak mengulangi lagi pelanggaran itu. Nah, banyak sekali ya konsekuensi logis ini pilihan-pilihannya. Salah satu yang efektif itu adalah menunda aktivitas yang dia sukai sebetulnya. Aktivitas favoritnya, apakah beraktivitas ataukah kesukaan terhadap benda, kesukaan beraktivitas sama temannya, itu yang kita tunda sebagai konsekuensinya begitu. Wah, itu anak biasanya akan mengikuti aturan karena supaya dia bisa beraktivitas kembali. Nah, itu. Nah, memang ini apa 1-2 jam mungkin tidak bisa Cukup. seluruhnya ya Bu Ida ya untuk dijelaskan poin-poin dari kedisiplinan. Kan kedisiplinan ini banyak sekali nanti Hmm, poin-poin pembahasannya. Nah, saya berikan inti-intinya. oke. Nah, jadi seperti itu Bu Inaya, mudah-mudahan bisa difahami dan membantu. Oke. Terima kasih Pak Munif. Ini ada pertanyaan berikutnya itu sebenarnya, seperti menurut saya kayaknya berkaitan Gimana? dengan yang barusan dijawab oleh Pak Munif, tapi, bunyi pertanyaannya seperti ini. Salam Pak Munif, ini dari Ibu Rupinis. Ibu Rupinis salah satu guru di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Pak, Ibu Rupinis. Bagaimana menumbuhkan atau memahamkan anak tentang konsekuensi perilakunya? Apa tips kita sebagai orang tua agar anak berbuat tanpa harus ada sogokan, ancaman, atau hukuman, walau sudah meluangkan waktu dan memberi kata-kata positif yang kita sampaikan kepada anak? Itu Pak, apakah ada tambahan lagi dari yang barusan Bapak jelaskan untuk pertanyaan sebelumnya? Iya. Jadi menurut saya ini ya, menurut saya eh, kalau kita itu tidak tepat memberikan apresiasi, tidak tepat ini, maka apresiasi itu akan berganti menjadi itu tadi sogokan, hadiah, seperti itu. Jadi dalam memberikan apresiasi itu ketepatan kapan kita memberikan apresiasi dan caranya bagaimana. Tadi saya sudah jelaskan di eh, materi ya. Kapannya itu ada tiga hal itu. Kadang-kadang ini loh yang kita mungkin sebagai guru juga nggak peka begitu terhadap waktu ini untuk memberikan apresiasi. Dan kalau tadi saya jelaskan caranya, apresiasi itu kalau bisa dihindarilah kebendaan berupa benda itu, ya kan? Eh, Seperti tadi ya, hanya dengan tanda jempol sebagai isyarat. Lalu yang kedua adalah perbuatan baiknya yang dimunculkan. Lalu dijelasin akibat kamu melakukan perbuatan baik, lihat dampaknya itu bisa seperti ini. Dan yang dahsyat adalah doakan. Saya doakan ya kamu supaya terus bisa sukses. Ya Allah terus merahmati belajarmu bisa mudah. Nah, itu luar biasa sebetulnya. Nah, jadi orang tua atau guru hindarilah sogokan-sogokan, hadiah-hadiah, ya kan? Atau sebaliknya, ancaman-ancaman, ya kan, yang sangat menakutkan anak. Nah, dengan apa? Itu tadi apresiasi. Asal 2 saja ini, Bu Rubinis, yaitu tepat memberikan
apresiasinya, dan yang kedua adalah caranya juga tepat. Gitu. Jadi waktu sama cara. Gitu. Nah itu insya Allah nanti akan berhasil. Nah, seperti itu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa difahami. Oke, terima kasih Pak Munif. Ya. Masih ada lagi waktu dan masih ada pertanyaan yang masuk. Ini dari salah satu orang tua yang hadir di webinar ini, tapi mohon maaf Pak Munif nggak bisa. Dia minta nggak disebutkan namanya. Jadi dari anonim, semoga kita bisa belajar dari jawaban Pak Munif nanti. Jadi saya ingin menanyakan mengenai sifat anak yang senang mengadu, tetapi apa yang diadukan kepada orang tuanya tersebut tidak benar atau tidak sesuai fakta. Dan yang namanya orang tua seringkali percaya mentah-mentah kepada anaknya sendiri, sehingga sehingga anak tersebut akhirnya menjadi kebiasaan dan tidak menyadari akan kesalahannya. Padahal sifat anaknya seperti ini sering membuat permusuhan di antara orang tua. Bagaimana menyikapi kejadian seperti ini, Pak Munif? Terima kasih. Iya, ya, betul. Jadi ini ada satu rumus ya. Ketika anak kita itu punya masalah psikologis, anak seperti tadi yang mengadu kepada orang tua, padahal isinya itu berita yang tidak benar. Gitu. Ini anak ini sebetulnya mengalami masalah psikologis sebetulnya. Itu. Nah, ada rumus ini dalam dunia konseling. Kalau kita punya anak, lalu kita tahu ini anak kita mengalami masalah psikologis, apapun masalahnya, contoh adalah sering mengadu kepada orang tuanya, padahal isi aduannya adalah tidak tepat, maka solusi yang paling cepat bisa merubah anak itu adalah cari tahulah penyebabnya apa. Namanya root problem. Nah, kadang-kadang kita langsung memberikan solusi tanpa tahu penyebabnya apa ini. Nah, ketika anak kita mengadu padahal isinya tidak benar, kadang-kadang kita sebagai orang tua atau sebagai guru itu langsung memunculkan solusi tanpa tahu penyebabnya apa. Contoh, solusinya apa? Sudah, kalau dari si A ngadu, lakukan tahapan tabayun dulu, ini, oke. Maka kita tahu, ini tidak benar aduannya. Ya udah, nggak usah kita hiraukan sudah seperti itu. Saya pikir ini solusi sementara, dan anak itu akan terus mengadu. Nah, tapi ketika kita tahu, why, kenapa sih anak ini sering mengadu hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi. Nah, kalau kita tahu ini kenapa, why-nya, solusinya akan kita munculkan dari root, dari penyebabnya itu. Nah, saya nggak tahu ini apa penyebabnya kan ya, kita nggak bisa membayangkan atau berimajinasi anak mengadu suatu hal dan itu tidak benar. Itu pasti biasanya ini kalau menurut saya ya ada kondisi atau kebutuhan psikologis yang anak kita itu belum terpenuhi gitu. Nah, cuman apa? Ini perlu kita tahu bagaimana caranya. Kita tanya langsung saja sama anaknya. Kalau anaknya usianya sudah oke, kadang-kadang sudah pas begitu, anak akan bercerita kenapa dia selalu mengadu hal yang tidak benar. Nah, meskipun tergantung orang yang tanya ini bagaimana. Nah, tapi kalau anak kita diam, tidak mau terbuka, maka kita bisa bertanya, cari data dari lingkungan terdekatnya dulu. Ring satunya, ring duanya, apakah ring satu itu termasuk temannya. Kita nanti akan ketemu di situ. Apa ya penyebabnya ya itu. Apa penyebabnya? Mungkin karena dia tidak diperhatikan di sekolah, ya kan? Nah, kenapa? Apa yang tidak diperhatikan? Ini dong, banyak ini kompleks. Jadi saya tidak bisa berimajinasi. Tapi bagi yang bertanya, ayo cari tahulah penyebabnya apa begitu.
jangan ujuk-ujuk ngasih solusi. Nah, nanti kalau solusi ya mudah-mudahan tepat, tapi kalau tidak tepat, perilaku buruk anak ini susah hilangnya. Dia akan ngulangin terus lagi seperti itu. Tapi kalau kita tahu penyebabnya, rootnya, lalu kita pangkas akar penyebabnya itu, insya Allah itu bisa mempercepat anak kita berubah itu ke arah yang baik. Seperti itu, Bu Ida, jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Munif. Pak Munif, sebenarnya saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.53. Tadi saya diberi waktu sama Bu Rahma sampai 11.55, tapi masih ada satu pertanyaan lagi. Apakah boleh? Bisa. Oke. Pertanyaannya dari Ibu Fitri, ini bagaimana caranya menjelaskan kepada anak pertama agar tidak terlalu dominan mengatur adik-adiknya, dan bagaimana memberikan jawaban yang singkat dan tepat kepada anak yang sedikit kritis, karena kebetulan kadang-kadang kami tidak ada waktu panjang untuk menjelaskannya. Demikian pertanyaannya Pak Munif, terima kasih. Nah, kalau saya tadi itu yang kakak sama adik itu sebetulnya peran ya. Iya. Nah, berilah peran dengan batasan ruang lingkupnya itu. Nah, ini kalau kita kakaknya tidak kita berikan peran dengan ruang lingkup batasannya, itu kita tidak dudukkan. Anak biasanya dia akan meluas begitu, mendominasi betul adik-adiknya begitu. Jadi peran ini kan sebenarnya judul sebagai apa sih, berperan sebagai apa begitu. Nah, jadi ini yang saya pikir penting, peran dan ruang lingkupnya. Lalu yang kedua tadi apa Bu Ida? Kok lupa saya? Oh, kritis ya? Ya, yang kritis. Tapi orang tua tidak punya waktu untuk menjelaskan panjang lebar. Ya, makasih. Iya. Sebetulnya ini potensi ya. Kalau anak kita berpikir kritis, ini sebenarnya potensi buat orang tua untuk bisa menjelaskan segala macam permasalahan kepada anak kita itu lebih mudah. Kalau anak kita kritis, itu kita lebih mudah. Kalau yang jadi problem adalah kita sebagai orang tuanya tidak punya waktu, atau mungkin kesulitan, dan lain-lain, nah, menurut saya, kita harus minta bantuan sumber yang lain untuk bisa mendekati anak ini, atau anak ini yang aktif. Contoh, kita tidak punya waktu atau kita tidak bisa. Tapi kan kita bisa cari link sumber. Coba kamu baca buku ini. Nah, insya Allah masalahmu yang kamu tanyakan tadi terjawab di sini. Seperti itu. Nah, ini penting ya. Apalagi ini zaman edan sekarang ini, sudah zaman edan ini. Kalau bisa, ya kan, buat anak-anak kita yang kritis, kalau bisa, bacaan-bacaan anak kita itu hubungkan secara spiritual. Ya, sekarang banyak sekali buku-buku agama itu yang problem solving. Ya, ini agama itu jadi problem solving sebetulnya untuk masalah kehidupan. Anak-anak yang punya pikiran kritis sangat suka dengan ini. Gitu. Dia akan meyakini karena begini loh, anak yang berpikiran kritis itu dia akan menuntut apa? Kebenaran mutlak. Kalau dia rasa ini masih relatif ini kebenarannya, dia akan putar terus orang tuanya buat bingung, tanya sini sampai dia ketemu kebenaran mutlak. Dan kita tahu kebenaran mutlak itu yang hak adalah di Al-Quran, di agama maksud saya. Nah, jadi kalau bisa kita memberikan sumber belajar anak kita yang berkaitan dengan masalahnya itu punya konten spiritual, itu lebih keren sekali. Anak kita cepat ketemu kebenaran mutlak lah Bu Ida, seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Munif. Ini malah nongol lagi pertanyaan berikutnya, tapi berkaitan dengan anak kritis tadi Pak. Boleh sedikit ya Pak ya, saya bacakan ya Pak. Boleh. Oke. Assalamualaikum Pak, saya bertanya dengan Bapak, bagaimana menanggapi anak yang kritis? Dia banyak bertanya, kita mengarahkan, memberi support, akses media, dan membolehkan untuk mengeksplorasi ide-idenya. Bagaimana untuk memetakan dia untuk tidak semua hal harus ditanyakan ketika di rumah dan di sekolah. Itu. Jadi sepertinya berkaitan dengan anak kritis tadi. Ini anak yang kritis ini susah memang kita menghalangi ya di pikirannya untuk ditanyakan seperti itu. Nah, kalau menurut saya begini caranya.
namanya prioritas ide, prioritas pertanyaan begitu. Nah, jadi kalau di rumah ini ada tembok atau papan tulis, itu lebih enak secara visual. Jadi anak tanya tentang masalah apa, "Mama, kenapa kok langit itu biru?" begitu. Nah, jangan, buat mama pusing aja ya kan, aneh-aneh pertanyaannya itu, terus seperti itu. Menurut saya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa itu ditulis saja, anaknya suruh nulis, nanti suruh nempel di board itu, di papan tulis itu, kita yang geser-geser, ini mana yang prioritas atau yang tidak. Itu. Yang prioritas adalah yang sangat berhubungan dengan masalah yang dekat dengan anak kita, masalah temannya, masalah belajarnya begitu. Nah, tapi hal-hal yang unik, hal-hal yang jauh dari jangkauan kita untuk menjawab itu jangan dihilangkan, ya kan? Kalau dihilangkan malah akan membunuh kreativitas atau daya kritis anak kita. Tapi itu di ranking yang terakhir lah, seperti itu. Kalau yang pertama itu yang dekat dengan kebutuhan anak kita sudah terjawab, nah kan berarti naik, naik, naik kan begitu kan. Nanti ada muncul pertanyaan lagi tiap hari. Nah, itu geser. Biasanya pakai kertas itu ya, yang ada lemnya itu apa namanya, notes itu yang kuning itu. Nah, dari situ kita bisa geser-geser. Ayo prioritas ini. Jadi anak kita akan diajarkan prioritas belajar. Iya ya, aku ini dulu. Ini. Pertanyaan ini masih belum penting lah untuk dijawab, untuk diketahui. Selagi terus usia anak kita berkembang, percayalah anak kita mungkin nanti akan bisa ketemu jawabannya itu di sumber-sumber yang lain, sumber bacaan ya kan, dan lain-lain. Seperti itu Bu Ida. Oke, terima kasih Pak Munif. Jadi saat ini waktu sudah menunjukkan 11.59 waktu waktu Malaysia. Ini, terima kasih nih Pak, Itu mohon ada maaf. chat yang lucu Bu Ida. Iya iya, jadi saya mau membacakan, chat yang terakhir ini. Pak Munif izin menyampaikan ini dari Ibu Kumiati. "Pak Munif, izin menyampaikan komentar anak saya. Pak Munif kayaknya orang kaya katanya, sebab itu bukunya banyak banget, banyak, masya Allah," gitu. Ya ini Ayo itu komentar. harus ditiru kan ya, harus jadi penulis juga. Iya, semoga komen-komen yang ini menjadi penutup dari sesi Q&A kali ini di sesi Bapak Munif. Jadi, memang rasanya kita nggak akan habis, pertanyaan dan bahasan kalau mengenai berkaitan dengan putra-putri kita tercinta gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi di kemudian hari kita untuk bisa menimba ilmu kepada Bapak Munif karena ilmunya nggak akan ada habis-habisnya gitu. Pak Munif boleh nggak, kalau misalnya di sesi ini, Bapak memberikan closing statement? Ya, Terima sebagai kasih. closing statement ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus percaya ketika lahir anak kita, bagaimanapun kondisinya, mereka punya fitrah ilahiyah. Mereka itu baik begitu. Nah, sehingga kita itu punya rasa optimis sebagai orang tua bahwa anakku ini anak baik kok gitu. Nah, tinggal bagaimana kita tahu penyebab anak kita ini apa sih yang menjadi penutup ini, tirai-tirai penutup kebaikan anak kita. Nah, itu sebenarnya yang harus kita fokus. Itu. Jangan sekali-sekali kita berpikir anak kita memang dari sononya sudah nakal, tidak disiplin, tidak gitu. Anak kita adalah anak yang baik. Nah, dan ketika kita mau mendisiplinkan anak kita, jangan lupa awali dengan rule, aturan yang difahami anak kita. Seperti yang tadi saya jelaskan, ketentuan-ketentuannya dibuat bersama dan lain-lain. Nah, dari aturan itu barulah kita bisa cek, bisa kita lihat anak kita melakukan itu atau tidak. Gitu. Jangan sampai salah, peraturan belum pernah kita bicarakan kepada anak kita, lalu anak kita melakukan perbuatan yang kita tidak inginkan, lalu kita berikan label anak kita tidak disiplin. Nah, itu mungkin closing statement dari saya. Memang untuk menjadi orang tua tidak ada sekolahnya. Ini Mhm. proses belajar yang terus-menerus kan Bu Ida ya. Iya iya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada jawaban-jawaban saya yang masih kurang memuaskan ya. Itu, tapi saya bahagia sekali bisa sharing kepada Mmm, Bapak Ibu dan semua teman-teman yang ada di Kuala Lumpur.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Munif, luar biasa sekali ilmu yang dibagikan kepada kami kalau istilah orang, kekiniannya daging banget gitu ya, daging banget gitu. Iya daging banget gitu. Jadi, ada poin-poin yang mungkin saya catat, selama mendengarkan 2 jam ini bahwa anak ada bintang, setiap anak ada bintang gitu, bahwa anak bukan objek tapi jadikan dia subjek dan anak juga partner. Makanya ketika kita membuat peraturan untuk mendisiplinkan anak, ada kita sebaiknya membuat peraturan tersebut bersama-sama dan peraturan disesuaikan usia gitu. Jadi dengan sesi webinar bersama Pak Munif ini semoga kita bisa menjadi orang tua yang keren, bisa mempunyai anak-anak yang keren dan kita juga menjadi orang tua yang keren gitu. Karena memang kita juga orang tua juga harus selalu belajar gitu. Ya. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Munif Khatib atas waktu dan ilmunya. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh penanya di webinar kali ini dan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar. Saya mohon maaf lahir batin jika selama menjadi moderator pada sesi diskusi dengan Bapak Munif banyak melakukan kekilafan kata atau ada hal-hal yang membuat semua kurang berkenan.